Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah kita hadapi, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua jamaah sekalian yang hidup di dunia hanya sesaat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemukan kematiannya. Dan termasuk jamaah sekalian, ketika kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, kita sudah diberi gambaran oleh Rasulullah SAW tentang usia rata-rata umat Nabi Muhammad, yakni antara 60 sampai 70 tahun saja. Oleh karena itu jamaah sekalian, bagaimana kita berusaha, berikhtiar, berdoa, berzikir agar kita menemukan keselamatan, kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat kelak. Oleh karena itu setiap selesai sholat pasti kita semua tidak meninggalkan yang namanya doa keselamatan untuk dunia dan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita semua pasti setelah hidup yang sesaat di dunia ini, nanti kita bahagia di akhirat kelak, yakni masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jamaah sekalian, ketika kita semua ini menginginkan masuk surga, justru kata Rasulullah, ada 4 golongan yang surga itu merindukan kita semuanya. Jadi jamaah sekalian, ada 4 golongan yang justru surga itu yang merindukan, yang mengarep-arep dari 4 golongan itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari 4 golongan itu, diantaranya jamaah sekalian. Kata Rasulullah, jamaah sekalian, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama jamaah sekalian, kata Rasulullah, golongan yang pertama orang-orang yang senantiasa, kata Rasulullah, talil Quran. Talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tilawatil Quran. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ini jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Di antaranya kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Bahkan jamaah sekalian, ketika seseorang itu belajar Al-Qur'an terbatas-batas saja, diapresiasi oleh Rasulullah mendapat 2 pahala. Begitu pentingnya seorang yang belajar Al-Quran. Oleh karena itu, kita jangan sampai bosan-bosan, jangan sampai malu kiranya untuk belajar membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ketika kita nanti di yaumul hisab jamaah sekalian, yaumul mizan, hari pertimbangan amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk kita. Semoga amal perbuatan baik kita lebih berat. Di antaranya kata Rasulullah jamaah sekalian, ketika seseorang itu membaca Al-Quran 1 huruf, itu diberi pahala 10. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah jamaah sekalian, ketika seseorang itu membaca alif lam mim, itu sudah mendapatkan 30 pahala. Jamaah sekalian yang berbahagia, termasuk nama-nama lain Al-Quran itu sudah menjadi pedoman bagi kita. Di samping nama Al-Quran yang artinya bacaan yang senantiasa hendaknya kita harus baca, ada juga dinamakan Al-Huda, petunjuk. Hendaknya kita jadikan petunjuk Al-Quran itu. Ada yang namanya Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Dinamakan juga An-Nur, cahaya, agar senantiasa memberi cahaya dalam kehidupan kita semua jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi kalau kita telaah secara ilmiah jamaah sekalian, yang bacaan Al-Quran itu akan menjadikan kecerdasan seseorang yang senantiasa membaca, akan menumbuhkan kebahagiaan. Bahkan ketika seseorang itu hamil, dibacakan Al-Quran, niscaya sangat berpengaruh terhadap jabang bayinya untuk menjadi
anak yang soleh atau solihah dan menumbuhkan kecerdasan di dalam otak-otaknya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya minimal jamaah sekalian kita harus pernah mengkhatamkan Al-Quran walaupun sekali dalam hidup kita. Itu harus kita cita-citakan jamaah sekalian, sehingga firman Allah yang berupa Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surat dan lebih kurang 6.666 ayat itu pernah kita baca. Itu jamaah sekalian, walaupun sekali dalam seumur hidup kita harus punya cita-cita untuk pernah mengkhatamkan Al-Quran. Itu jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang dirindukan, yang diharap-harap dalam surganya. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua, golongan yang kedua kata Rasulullah, yakni hafidhil lisan. Hafidhil lisan, orang-orang yang senantiasa bisa menjaga lisannya. Ini jamaah sekalian. Makanya ada sebuah riwayat, salamatul insan fi hifdhil lisan. Keselamatan seseorang itu terletak daripada bagaimana dia menjaga lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ada sebuah riwayat lagi jamaah sekalian ya. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik. Kalau belum mampu, lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah yang memberi karunia Allah kita berupa lisan ini bisa kita jaga sehingga termasuk golongan yang dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, golongan ketiga yang justru surga itu merindukan, yang Arab siapa jamaah sekalian? Yakni mud'imil ji'an. Mud'imil ji'an, orang-orang yang gemar memberi makan. Ini jamaah sekalian, orang-orang yang gemar memberi makan, artinya orang yang senang bersedekah. Ini jamaah sekalian, orang-orang yang senang memberi makan, baik itu dilaksanakan secara personil, secara pribadi, maupun secara kolektif, maupun diwujudkan dengan Jumat berkah. Itulah hamba-hamba Allah, insan-insan yang diharap-harap surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang luas jamaah sekalian, orang-orang yang memberi kesempatan kerja, orang-orang yang memberi peluang kerja, orang-orang yang berpikir bagaimana mempunyai karyawan agar dia bisa mencari makan atau mendapatkan untung atau mendapatkan rezeki dari apa yang diusahakan. Inilah jamaah sekalian golongan yang ketiga, mud'imil ji'an, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berpikir, berusaha bagaimana dia mendapatkan, memberi solusi kepada saudara muslimnya agar mendapatkan makan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, golongan yang dirindukan dalam surga kata Rasulullah, shaimi fi syahri Ramadan. Shaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan sebentar lagi jamaah sekalian kita akan menghadapi puasa di bulan Ramadan yang pimpinan Pusat Muhammadiyah
sudah memberi keputusan insya Allah tanggal 11 Maret. Lalu Idul Fitrinya tanggal 10 April. Idul Adhanya tanggal 17 Juni. Itu ijtihad yang sudah dihisab oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Shaimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu jamaah sekalian, puasa itu kalau kita bahas tidak akan habis-habisnya. Bahwasanya puasa itu yang pada ujungnya akan meningkatkan kualitas kita. Yang di dalam puasa itu asyamu junnatun, puasa itu akan menjadi perisai daripada seseorang yang puasa. Asyamu asyihah, puasa itu akan menjadikan kesehatan. Baik itu puasa sunnah, apalagi setelah ini kita di dalam puasa Ramadan. Inilah jamaah sekalian, ada 4 golongan yang justru 4 golongan ini dirindukan, diharap oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama talil Quran, orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Yang kedua hafidil lisan, orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya. Dan yang ketiga mut'imil ji'an, orang yang terbiasa membiasakan untuk memberi makan. Dan yang keempat washaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu dan bisa menjadi paling tidak salah satu di antara 4 golongan ini, sehingga kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.